Mbak Datu, jadi kedatangan saya di sini memang sengaja untuk bertemu dengan Mbak Datu. Iya. Di mana saya juga mendengarkan informasi banyak sahabat-sahabat subscriber yang menanyakan tentang Mbah Jalakseta. Benar sekali. Sebenarnya ada kejadian apa sebenarnya Mbak Datu Baik, dengan Mbah Jalakseta? sebelum ini saya ceritakan persoalannya. Baik, saya akan sapa dulu pada sahabat-sahabat kita ya, karena di sini kita live streaming ya, dari OM ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, biar subscriber juga mengetahui kejadian awal sampai akhir sampai Jalakseta seperti ini. Mungkin subscriber semua setidaknya mengetahui apa yang gerangan yang sudah terjadi. Jadi pada hari itu Bang Rey sudah memerintahkan, ini mandat dari Bang Rey, bahwa lahan dari Kiai Penterogo itu akan dipindah tugaskan untuk pengurusannya kepada Mandatu, Jalakseta dan Jagabaya. Makanya waktu itu Jalakseta datang. Jadi Mandatu bawa langsung ke lahan perkebunan dari Kiai Penterogo. Nah, jadi sesampai di sana kami membawa air 1 botol. Nah, itu berikut tehnya ya. Jadi aku bikin teh sebelumnya, namun di saat bikin teh tersebut tidak ada siapa-siapa, tidak ada sama sekali siapa yang ada di sana. Lantas si Jalakseta ingin mengetahui batas-batasnya, karena yang ditakutkan dia nanti di saat dia mengurus kebun itu kan, membersihkan, dia takut mengambil lahan orang lain. Makanya aku beritahu kan batasnya. Nah, jadi aku kelilingkan lagi. Di saat perjalanan aku mengelilingkan dia, jadi belum lama aku kelilingkan. Dia hanya melihat pohon duku yang sudah kembang. Nah, setelah itu kemudian lalu berjalan lagi ke gubuk untuk duduk dulu, untuk minum teh dulu, masuk begitu. Baru kita nanti akan kita lanjutkan untuk melihat batas-batas tertentu yang dari ujung sana perbatasannya air kali kan, katakan gitu. Yang sudah ada itu jagung yang sudah besar itu kita ambil hasilnya, kita pergunakan untuk santri. Nah itu karena mandat dari Bang Rey seperti itu kan aku. Jadi dalam perjalanan tersebut, jadi kami duduk lagi di gubuk. Namun mungkin karena kehausan apa gimana, dia langsung meminum air tersebut yang ada di gubuk itu. Aku pun tidak mengetahui, karena air ini memang aku yang membikinnya. Setelah minum air tersebut, memang aku sedikit aneh. Dia tidak bicara, aku yang berbicara sendiri, tapi dia bengong saja. Tiba-tiba merenung seperti itu? Merenung. Setelah minum air putih itu? Iya. Air putih atau apa? Itu air teh, sebenarnya air teh. Sebenarnya air teh, tapi belum teraduk sama sekali. Tapi dia langsung minum saja. Aku juga nggak nyangka kenapa kok dia minum gitu, begitu cepatnya dia minum kan? Apakah kehausan atau bagaimana? Nah, setelah kejadian itu, aku berbicara bahwa lahan ini, perbatasan ini kata gua, nanti kita akan rawat semaksimal mungkin. Hasil untuk pertama ini kita berikan kepada santri, untuk berikutnya nanti kamu, Jagabaya dan Jalakseta, Jagabaya dan Mandatu, kita sama-sama untuk mengurus kebun ini. Nah, jadi setelah itu aku berbicara, dia tidak menghiraukan pembicaraanku, bahkan dia mengucapkan enak didolai gitu. Dijual saja? Nah, dijual saja. Tapi gini Mbak Datu, saya mau tanya sedikit. Pas Mbak Datu datang ke gubuk itu dengan Mbah Jalakseta, Mbak Datu sendiri merasa curiga tidak? Ada apakah preman-preman? Tidak ada sama sekali di sekitar situ? Tidak ada sama sekali, tidak ada seorang pun di situ. Hanya ada kameramen, tapi kameramen saat itu ada kameramen yang mau buka mulut, tapi sepertinya dia sudah ada di belakang. Apabila dia buka mulut mungkin akan diserang. Nah, makanya kameramen itu seperti membeku saja. Tapi ada ucapan yang ingin diucapkan, tapi dia tidak berani. Tapi tidak berani untuk mengucapkannya karena mungkin ada tekanan. Karena memang sudah disiapkan, mungkin kalau dia mengucap sesuatu mungkin dia korban pertama. Subhanallah ya. Ini memang gini Mbak Datu,
saya juga diutus Bang Re untuk menyadarkan semua tim yang memang sudah salah jalan, Benar. yang memang kita semua juga harus saling bantu-membantu Iya. untuk memperbaiki semuanya. Iya. Karena betul mau sekali. bagaimanapun tim-tim ini semua kan tadinya sudah mulai baik. Iya. Tujuan benar kita hanya ingin mereka ini kembali ke jalan yang diridhoi sekali. Allah. Benar sekali. Benar. Tetapi jika mereka ini masih bisa dipengaruhi ataupun memang mereka ini mau tidak mau, kita harus cari mereka dan kita harus sadarkan kembali. Iya. Karena ini sangat meresahkan nantinya. Benar. Seperti itu. Iya, salah satunya apabila Jalaseta semakin tidak sadar, maka akan semakin cepatlah orang-orang tertentu yang akan mempengaruhi. Nah itu. yang Karena gini Mbak Datu, saya pun untuk Mbak Jalakseta, Hmm. Mbak Jalakseta ini sudah beberapa kali saya berikan madu. Nah saya khawatir Alhamdulillah, ya. madu tersebut itu dimanfaatkan untuk para preman-preman. Subhanallah. Nah itu yang saya khawatirkan. Iya, iya. Nantinya saya takut kalau Mbak Jalakseta atau setan merah ini Hmm. sampai dibawa oleh para gerombolan preman-preman itu, Hmm. saya khawatir nanti madu-madu itu akan dimanfaatkan mereka untuk menyembuhkan diri mereka. Benar, benar. Ini Nanti jadi begini. Jadi permasalahan ini tidak akan pernah selesai apabila kita tidak bisa memufakatkan pada dia secara cerdas dan jelas. Karena begini, dia tetap tidak mau menerima apa yang Mbak Datu ucapkan, seolah-olah memorinya tertutup. Dia tidak akan mengenal, bahkan dia tidak akan mengenal dirimu. Kupastikan dia tidak akan pernah mengenal dirimu. Begitu juga Mbak Datu. artinya memang gendam yang berdampak pada Mbak Jalakseta ini adalah gendam yang sangat luar biasa. Iya, karena memang dia tidak energinya mengingat kuat. lagi, tidak mengingat lagi masa lalu dia. Yang dia ingat sekarang ini siapa yang menolong dia dan memberi. Aku yang menyesal sekali saat meninggalkan dia di gubuk itu sendiri. Karena sudah yakin, sudah pasti ada orang lain yang sudah menemuinya. Bahkan orang itu mungkin memberikan sesuatu. Pantas saja, Madatu. Saya itu kemarin juga sempat lewat ke gubuk tempat dia tinggal. Tetapi saya lihat di gubuk itu tidak ada. Nah, saya khawatir, ya itu tadi, makanya saya diutus Bang Re, coba lihat, selidiki. Nah, nanti begini ya. Nah. Kalau pembicaraan kita sudah selesai nanti, baik, saya akan ajak OM untuk melihat keberadaannya. Mungkin memang masih ada di sana. Oh, Madatu tahu tempatnya? Aku tahu, karena dia itu sudah dipengaruhi orang-orang yang tidak benar. Yakin sekali aku, ini ada kaitannya dengan Bung Laga dan Mahesa. Oh, Di belakang mereka. memang gak ada kapok-kapoknya itu Bung Laga sama Hesa. Iya. Saya mendengar informasi juga, kabarnya tim-tim ini akan dipengaruhi dengan katanya mau diberangkatkan umroh. Apa benar Ya Madatu? itu benar lah. Itu sudah masuk ke kabar burung, itu sudah masuk ke telinga. Nah ini mengkhawatirkan para tim juga, Iya. karena pikiran tim nanti ini adalah perbuatan baik, Nah, dan itu yang saya khawatirkan mereka ini memanfaatkan keadaan semua itu. Iya, itu yang Itu. tidak kita inginkan. Yaudah, kameramen kamu sudah live kan ya? Oh ini di live kan semua ya? Iya. Oke, kalau enggak saya coba menyapa sahabat-sahabat subscriber dulu ya. Silakan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Amin, Taala amin, amin. dan kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin. Jadi sahabat, saya berkunjung ke kontrakan Madatu yang dimana di sini saya mendapatkan informasi bahwasannya Mbah Jalakseta seperti tergendam Iya. ataupun memang seperti sudah dicuci otaknya. Benar. Seperti itu ya. Jadi di sini bisa menjadi kekhawatiran karena kemarin juga ya saya beranggapan Mbah Jalakseta ini memang benar-benar sudah istiqomah. Benar. Madatu. Iya. Tetapi saya juga tidak menyangka kejadian yang bisa seperti ini. Iya. Mbah Jalakseta kemarin itu ada sekitar 6 madu, 6 sari buah maja yang memang saya memberikannya agar hidup Mbah Jalakseta bisa berjalan seperti itu. Amin. Agar dia bisa mempunyai bekal untuk dia sehari-hari seperti itu. Nah, tapi ini juga coba untuk Madatu sendiri apakah sudah dilihat Mbah Jalakseta ini megang madu atau bagaimana? Kalau Saya khawatir. kalau untuk itu
si Jalaseta ini belum menerangkan soal madu-madu tersebut kepada Madatu. Tapi yang jelas karena mungkin keadaannya seperti sudah linglung seperti itu, dia ini menganggap Madatu musuh saat ini. Bahkan musuh nomor satu yang dikatakan dia bahwa yang membunuh keluarga dia adalah Madatu dan Bang Rai. Coba. Jadi memang benar-benar sudah seperti terdoktrin seperti itu. Iya. Tidak bisa lagi dipungkiri. Tidak bisa lagi dipungkiri. Kalau dia bertemu dengan Madatu, maka tidak lain inginkan dia adalah kematian dari Madatu. Subhanallah. Ini tidak bisa dibiarkan. Iya, memang artinya tidak bisa dibiarkan. ini kalau memang selesai kita ini kita harus telepon tim nanti ya. Iya. Beberapa tim harus kita kumpulkan. Benar. Nanti selesai asar kita langsung Ya, ini aja ya. sudah, Coba kita cek seperti itu ya. Baru kita berangkat. Ya inilah Jalaseta. Jadi sahabat ya, jadi kita juga tidak menyangka ya sahabat ya, karena memang Bajalakseta ini sudah bermasyarakat. Iya benar sekali. Saya berpikir ya memang benar-benar sudah istiqomah Ya, tapi di sini juga Madatu memohon kepada sahabat-sahabat semua ya, dimanapun anda berada, sedulur-sedulur ya, sahabat saudara, dimanapun anda berada, jangan lepaskan channel dari si Jalaseta ini, ya, jangan sampai gara-gara ini mereka tidak mau. Gini, Jalakseta ini kan memang hanya diberikan mandat. Iya. Jadi asisten Bang Rik, kameramennya itu memang ditugaskan untuk memantau. Iya. Nah, jadi maksud itu begini, yang ditakutkan Madatu saat ini kan mata pencaharian Jalaseta ini, iya, dari channelnya ini. gini Madatu, jangan khawatir untuk hal yang seperti itu. Iya. Karena Bang Rik sudah memikirkan matang-matang. Channel asisten Bang Rik itu adminnya yang pegang. Jadi adapun Bajalakseta ini berulah, itu tidak ada sangkut pautnya dengan channel asisten Bang Rik. Iya, yang aku tahu. Karena begini, kalau untuk masalah untuk apa menopang kehidupannya, sebenarnya karena memang banyak warga juga yang simpati dengan Iya, dia. Nah, itulah yang bisa dia makan. Kalau untuk masalah YouTube, channel YouTube asisten Bang Rik, memang Bang Rik sudah pikirkan. Adapun Bajalakseta ini tersesat, dia akan ikuti terus. Karena mau bagaimanapun kita hanya ingin sahabat-sahabat kita, tim-tim kita kembali ke jalan diri Allah. Makanya baik buruknya kita memberikan arahan kepada tim agar ikuti terus, pantau terus apapun yang dilakukan oleh semua tim-tim yang sudah Itulah tersesat. harapan Madatu ya, harapan Madatu itulah. Kalau untuk sahabat-sahabat subscriber semua, saya yakin sekali mereka akan terus memantau channel asisten Bang Rik dan mengikuti perjalanan tim-tim spiritual yang lain. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya, kalau seperti itu alhamdulillah. Nah, karena memang Bang Rik itu memberikan mandat kepada asisten Bang Rik agar benar-benar menjaga, jangan sampai jatuh ke tangan yang orang yang tidak baik, seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk dan gini Madatu, kebetulan ini juga saya juga ini hari terakhir saya ya Madatu ya, karena saya juga bawa madu. Nah, ini Hari juga terakhir kamu mau kemana? untuk promo. Maksudnya hari terakhir? Hari terakhir karena di sini saya akan menutup untuk promonya. Oh Nah, iya. seperti itu. Kau juga kadang-kadang kau mengagetkan aku. Nah, sebenarnya saya mau pergi, tapi memang untuk pengobatan ini sementara saya tutup. Iya ya. Karena memang tim juga kita mau masuk ke bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat kita yang sakit banyak di luar sana, yang membutuhkan madu, ya kan? Iya. Jadi hari ini saya akan memberikan promo untuk sahabat-sahabat subscriber. Amin. Jadi untuk sahabat-sahabat UM, sahabat-sahabat Madatu dan sahabat-sahabat tim-tim spiritual dimanapun kalian berada, di sini UM dan Madatu ya ada di hadapan kalian, yang dimana di sini jika dari sahabat-sahabat ada yang ingin ya memiliki ataupun ingin memesan produk-produk dari UM atau Madatu atau semua tim ya. Di sini UM mengadakan promo hanya dengan 300.000 kalian bisa dapat 4 produk. 4 produk. Apa saja UM? Kalian akan mendapatkan 2 botol madu kuning ya. 2 botol madu sakti dari UM, 2 botol sari buah maja.
Nah, dan kalian di sini jangan khawatir sahabat. Memang sudah siapkan ya untuk sahabat-sahabat subscriber, dan akan berikan bonus. Alhamdulillah. Diberikan bonus yaitu minyak melati keraton. Iya. Jadi mereka dapat 4 botol dan diberikan bonus. Jadi 300.000 dapat 5. Ya, insya Allah. Jadi hanya ingin bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena banyak di luar sana sahabat-sahabat kita yang terkena stroke, Iya, benar. darah tinggi, Benar kolesterol, Iya. asam urat, dan masih banyak lagi. Makanya kenapa Madatu saya mengadakan promo lagi. Iya. Dan ini sahabat, jika dari sahabat-sahabat semua pesan hari ini, kalian akan mendapatkan bonus yaitu minyak melati keraton ya. Jadi 2 botol madu sakti dari madu kuning, dan 2 botol sari buah maja, ditambah bonusnya minyak melati keraton. Bisa ditukar tidak dengan racikan Pantai Selatan? Bisa sahabat ya. Jadi jika sahabat-sahabat semua tidak ingin dengan minyak melati keraton, kalian bisa tukar dengan racikan Pantai Selatan. Ya, jadi seperti itu Madatu untuk mengobati berbagai macam penyakit dari sahabat-sahabat kita semua, agar cepat sehat dan sembuh seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas seperti semula, seperti itu ya. Jadi sahabat, jika dari sahabat-sahabat semua ingin memesannya, kalian bisa hubungi ke nomor admin di 0831 6415 0461. Kalian minta nomor rekening kepada admin, lalu sahabat-sahabat bisa transfer ke nomor rekening yang sudah diberikan oleh admin. Hanya dengan 300.000 kalian dapat 4 dan bonus 1 ya, yaitu minyak melati keraton. Bisa tidak memesan dengan semua tim? Bisa sahabat. Kalian bisa pesan ke asisten Bang Re, kalian bisa pesan ke Madatu, ataupun kalian bisa pesan ke tim-tim yang lain seperti itu. Tapi khususnya sahabat, untuk yang ada di luar negeri, entah itu Malaysia, Singapura, Hong Kong, semua negara, itu ada nominalnya sahabat ya. 1.500.000 kalian mendapatkan 5 produk seperti itu. Jadi gitu saja Madatu, karena ini promo terakhir dari seperti itu. Karena ini hari terakhir untuk mengadakan promo. Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang mau pesan, langsung chat admin seperti itu. Admin bisa, di channel asisten Bang Ray bisa, di channel Madatu bisa ya. Kalian bisa langsung hubungi adminnya saja seperti itu. Dan kita juga gini Madatu, kita juga harus bergerak cepat. Iya, benar ya. Jadi saya tidak mau sampai kita ini kecolongan. Benar sekali ya. Saya takut setan merah atau bajak setan ini brutal kembali. Ya, itulah yang kita takut. Karena mungkin sekarang dia ini masih bisa kita omongi baik-baik. Siapa tahu masih bisa. Tapi kalau memang tidak bisa lagi, mau kayak gimana lagi, ya kan? Karena kita yang penting sudah ikhtiar, seperti itu. Itu menjadi tugas kita, tanggung jawab kita agar dia kembali ke lagi kita yang benar. Insya Allah, saya yakin. Karena sejatinya dia hanya kena dendam. Nah, itu kita harus cari tahu juga siapa ini dalangnya. Seperti itu. Kita akan ungkap kebenaran ini. Insya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Madatu sudah makan? Alhamdulillah, Madatu sudah makan. Sudah makan. Jadi kalau memang kita sudah streaming ini, nanti kau bawa aja ke sana. Oh, kita langsung ke lokasi aja. Lokasi. Oke, biar kita bisa lihat. Lokasinya bisa kita lihat. Kalau memang nanti mereka ada di sana, apa boleh buat? Ya, kita coba ingatkan mereka saja. Kalau memang mereka tidak bisa diingatkan, benar, mau. itu selalu menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan sesama ya. Ini juga saya juga memberikan pesan kepada sahabat-sahabat semua ya. Jika dari sahabat-sahabat yang belum subscribe di channel asisten Bang Re, silakan kalian subscribe dulu, kunjungi channelnya. Jika kalian belum subscribe di channel Madatu ya, Turimba. Bisa disebutkan Madatu channel siapa saja yang ada di hadapan kita. Di sini ada channel Turimba ya. Kalau berkenan saudara-saudaraku ingin memberikan subscribe ya, ada channel dari Turimba, ada Gudang Madu, ada si Dede ya. Ini sebenarnya kameramen dari Kio Inotrogo, tapi karena dia sudah berpaling, karena Kio Inotrogo ini kan sudah dikenal dengan kejahatannya kemarin, dia bikin ulah yang tidak, sehingga kameramen itu menemui Madatu, memohon bagaimana untuk menyadarkan Kio Inotrogo ya. Namun dia tidak putus harapan, selalu mengikuti perjalanan Madatu.
Ya ini ke Trogo. Di sini juga ada gudang madu, ya. Ada gudang madu yang mengikuti Madatu ini. Di sini juga ada King Sultan. Ya ini salah satu King Sultan ini salah satu channel dari Matomblo ya. Nah ini perlu ku ketahui juga, kau ketahui juga ya, Mayam ya. Ini Matomblo ini juga belum kita temukan. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang. Kemana? Dia Kira-kira waktu itu disekap oleh Bung Laga. Oh, stop. Nanti akan kita cari juga. Jadi memang Bung Laga ini juga biang kerok juga. Biang kerok. Jadi di sini ada dua permasalahan yang harus kita hadapi. Satu, menjernihkan otak dari Jalak Seta. Yang kedua, kita harus temukan keberadaan Matomblo. Nah, itulah. Disekap atau seperti apa itu? Ini kurang Madatu? tahu aku di mana. Kira-kira. Yang jelas disekap. Disekap Sama Bung Laga. sama ya? Bung Laga. Subhanallah, memang Bung Laga sama Mahesa ini sungguh luar biasa. Memang mereka ini nggak ada kapok-kapoknya ya. Iya. Bung Laga sudah berapa kali saya buat nyentah kecap ya. Iya. Bahkan kakinya juga sempat saya patahkan. Benar. Tapi ketemu saja deh ini orang-orang yang bisa membantu dia. Iya. Sekarang ini sudah 3 hari dia tidak menongol batang hidungnya. Dia Bersembunyi. terakhir dia berbicara pada Madatu bahwa tunggu Madatu, saya akan ke Gunung Selamat. Itu ucapan dia. Berarti dia ingin mengambil satu kekuatan lagi yang bisa menandingi struktural yang ada di sini. Tidak menutup kemungkinan dia akan melawan Bang Rey. Ini kemarin juga sempat dia itu mendatangi Bang Rey. Bang Rey juga menelpon saya, katanya ini kan saudara kita juga bertambah satu lagi yang benar-benar sudah bertobat. Siapa itu? Nah, siapa itu namanya kemarin itu suaminya Ratu Angel ternyata, bos preman itu. Oh, si Jaber. Wak Jaber. Alhamdulillah. Kalau Jadi itu begitu, sudah bertobat dan ya, alhamdulillah. mudah-mudahan beliau tidak terpengaruh lagi dan tidak mengikuti jejak. Kalau begitu nanti kau kirim nomor teleponnya kepada Madatu, karena sedikit banyaknya Madatu ingin berbicara kepada Wak Jaber ya. Mudah-mudahan ada penerangan yang harus kita berikan kepada dirinya. Dalam membasmi kezaliman ini kita harus kompak dan benar-benar bersatu. Artinya ini Mbah Jalak Seta ini ikut dengan Udin Botak. Iya, saat ini dia bersekuku ikut dengan Udin Botak dan Trogo bersama Mahesa. Namun tidak menutup kemungkinan di sini di belakangnya ada Bung Laga. Ini Madatu saya yakin sekali. Ini pasti mereka yang berkelompok masalahnya. Dan ini kita akhiri labnya, kita langsung bergegas ke sana atau bagaimana ya? Kalau memang sudah waktunya akan lebih baik seperti itu. Apa kita tunggu sebentar lagi, sedikit lagi? Iya, ya, saya menunggu kabar. Ya, tidak masalah. Jadi untuk sahabat ya, ini agak sedikit runyam sahabat ya, agak sedikit runyam. Kenapa saya bilang runyam? Masalahnya ini madu yang ada di Mbah Jalak Seta ini masih ada di Mbah Jalak Seta. Tapi saya juga belum tahu pasti apakah Mbah Jalak Seta ini diberikan kepada para preman-preman itu atau memang masih disembunyikan. Tapi begini, OM, Jalak Seta ini walaupun dia bersama mereka, tapi dari pembicaraannya bahwa dia ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Dia tidak terpengaruh. Dia ini benci dengan kejahatan. Hanya saja Udin Botak dan Kiyono Trogo dan Mahesa, mereka Jalak Seta anggap mereka ini orang baik. Dia memutarbalikkan fakta. Itu saja. Jadi memang rencana busuk Mahesa ini terang-terangan dia seolah-olah dia orang baik. Iya, setelah digendam itu, mereka berikan satu pepatah, dua patah kata yang ingin menjerumuskan spiritual, bahwa spiritual yang ada di sini itu jahat semua, mereka yang baik. Begitu. Artinya mereka ini benar-benar mau mengincar tim-tim yang sudah bertobat. Benar. Ini memang sudah tidak bisa dibiarkan, Madatu. Iya. Artinya kita juga harus bergerak cepat dan bergegas-gegas ke dalam hutan. Benar. Sepertinya. Oke, buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, ini sekali lagi saya menjelaskan karena memang saya Madatu akan masuk ke dalam hutan. Ya, mudah-mudahan kami bisa menemukan persembunyian mereka dan kami bisa menyadarkan dan kami bisa membawa Mbah Jalak Seta ke jalan yang diridhoi Allah tadi. Amin. Amin. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin memesan promo-promo menarik dari UM, kalian bisa hubungi ke nomor admin di 0831 6415 0461.
Adapun kalian bisa pesan di channel asisten Bang Re, ataupun kalian bisa pesan di Madato ya. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan tunggu sakit. Kita sehat pun kita harus minum madu ya. Benar sekali, Karena ya. madu itu sehat. Benar. Ya. Ya. Ada pesan-pesan tidak untuk sahabat-sahabat UM? Ini mumpung di channel UM juga live streaming. Baik, seperti itu. Ya, dari Madato hanya pesan sedikit saja. Karena OM sudah mempromosikan suatu obat-obatan, jadi akan lebih baik pesan Madato kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, ya, karena ini suatu obat, jadi lebih baik kita jangan sampai kita itu mengobati, Lebih baik kita lebih mencegah baik kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi Jangan tunggu sakit. jangan tunggu sakit. Karena kalau Jadi, sudah sakit, Kalau itu kita mahal. sudah sakit, itu sakit itu luar biasa. Kalau kita pergi ke rumah sakit, berapa nominal yang akan kita keluarkan? Coba. Jadi jangan tunggu sakit. Nah. Jadi minumlah madu. Minumlah madu, Seperti madu itu. yang sudah disiapkan. Memang jadi Madato, Iya. madu ini memang sudah didoakan khusus, Sari Buah Maja juga sudah didoakan khusus, dan Iya. semua media-media entah dari Oh. UM dan semua tim itu semua sudah didoakan khusus. Iya. Jadi siapapun dari sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, Iya. yang memang mereka kesana kesini Iya. belum menemukan obat, Benar. mereka bisa langsung pesan saja. Pesan saja, Silakan ya. kalian ya, karena ini juga sudah mau masuk ke bulan suci Bulan Ramadan, suci Ramadan, ya. mereka juga bisa buat stok seperti Benar, itu ya. benar sekali, Dimasukkan ke dalam kulkas ya. Jadi sahabat-sahabat semua, jika kalian ingin pesan, silakan kalian pesan saja ke nomor admin ya, yang di channel Ustadz Misterius bisa, Iya. di Nah, channel jadi, Madato ya, channel bisa. Madato juga bisa, WA Madato juga tertera di sini ya. Nah, 0895 ya, 3875 3170. Nah, jadi kalian catat sahabat ya. Sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua dari Madato, dari UM, dari Jalaseta ya, yang ingin memesan obat ini kan, bisa lewat Madato. Insya Allah Madato akan sampaikan kepada UM apabila tertarik dengan produk-produk dari UM ini. Nah, begitu saja. Oke, Ya. oke, buat sahabat-sahabat semua, harapan kami semua untuk sahabat-sahabat semua perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Amin. Saya dan Mak Dato bersama tim, nanti kita akan tunggu beberapa tim Ya. agar kita bisa menemukan baja lakseta dan kita bisa menyadarkan entah itu Udin Botak, entah itu apa Ki Uyut ya, Oke. ataupun siapa Bahkan lagi kita Mahesa ketemu. atau siapa-siapa Ya. lah di sana. Dan salah satunya yang harus kita temukan yakni Matombok. Karena Matombok ini sudah mau memasuki 1 bulan belum ditemukan. Saya khawatir nanti malah sudah menjadi iblis dia di dalam Ya, situ. makanya itu Ya. kita harus temukan dulu. Oke, buat sahabat-sahabat sepertinya live-nya kita akan tutup dan kalian jangan lupa kunjungi ke channel-channel tim-tim spiritual. Madato bisa sampaikan siapa saja channel-channelnya baik. biar bisa sahabat-sahabat langsung mampir ke channelnya dan Baik. bisa di-subscribe seperti Baik. itu ya. Baiklah. Saya ke depan dulu Madato Iya. sebentar ya, Baiklah. bisa disampaikan. Baiklah sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Di sini channel Madato pribadi ya, Leto Rimba. Ya. Tapi Madato juga diikuti dari channel-channel yang mengikuti Madato. Di sini ada Gudang Madu, ada channel Jalak Seta ya, asisten Bang Ray ya. Di sini juga ada King Sultan, ya. Ada juga channel dari Ki Unotrogo, si Dedek ya. Semua mereka mengikuti perjalanan Madato. Jadi Madato mohon ya kepada doanya kepada kami ya dalam memberantas kezaliman ini, hanya doa yang kami inginkan dari kalian agar kami bisa memberantas kezaliman di muka bumi ini. Mungkin tidak banyak cakap yang Madato ucapkan kepada kalian semua dimanapun Anda berada, karena Madato akan berangkat bersama UM mencari keberadaan Jalaseta. Mungkin itu saja yang bisa Madato sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.